sekarang kami mengajak Anda pemirsa untuk bergabung kembali ke arena Istighosah Kubro melihat tausiah dari Kiai Haji Hashim Muzadi. Republik Indonesia diberikan pemimpin yang jujur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau hidup sederhana seperti rakyatnya, dan sekali-sekali juga tegas kalau Indonesia menghadapi bahaya. Para mustaghisin, mustaghisat yang saya muliakan, Indonesia hari ini sebenarnya memerlukan kejujuran para pemimpin-pemimpin. Yang kedua, memerlukan perbaikan tatanan sehingga dapat melaksanakan ideologi negara Pancasila sesuai dengan ajaran yang semestinya. Para bapak ibu sekalian yang saya muliakan, dengan kejujuran sebenarnya separuh dari masalah Indonesia bisa diselesaikan. Karena ketidakjujuran itulah maka semua hukum, semua aspek politik, ekonomi menjadi rusak semua, karena penyelenggara negara tidak dikaruniai kejujuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mustaghisin, mustaghisat, tetapi kejujuran tidaklah berdiri sendiri. Tatanan juga bisa membuat orang jujur, dan tatanan juga bisa membuat orang tidak jujur. Maka tatanan yang membuat para penyelenggara negara menjadi tidak jujur harus diperbaiki dengan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, marilah kita kaum muslimin dan muslimat, seluruh warga negara Indonesia, seluruh pemilih yang ada, seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, janganlah kita menegakkan negara, menegakkan kekuasaan berdasarkan fitnah dan kecurangan yang ditebar di mana-mana. Karena seandainya kecurangan, seandainya fitnah itu berhasil, hasilnya pasti tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya tidak akan bisa dirasakan oleh umat Islam dan umat Indonesia. Bahkan tidak bisa dirasakan oleh keluarga orang yang menjadi pemimpin itu sendiri. Para mustaghisin, mustaghisat, kita menyaksikan sekian banyak pemilihan, baik yang di pilkada maupun yang di tingkat nasional. Sekalipun mereka terpilih secara resmi dan yuridis formal, tetapi kalau tidak ada kejujuran dan penuh dengan kecurangan, ternyata hari ini 70% daripada mereka bermasalah baik kepada negara maupun kepada bangsanya. Ini menunjukkan bahwa hukum-hukum resmi yang dibuat oleh tangan-tangan kita sendiri harus mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, hadirat, mustaghisin, mustaghisat, seluruh kita yang hadir, terutama kaum muslimin dan muslimat, di dalam mencapai tujuan, baik tujuan itu ekonomi, maupun tujuan itu politik, maupun tujuan itu keamanan, janganlah sekali-kali menghalalkan caranya harus sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kadang-kadang kita terjebak untuk menggunakan cara-cara yang tidak baik, dan cara-cara yang tidak baik itu adalah cara-cara yang tidak islami, sekalipun dilakukan oleh orang yang sedang beragama Islam. Ini semuanya para mustaghisin, mustaghisat harus kita sadari bersama. Selanjutnya daripada itu, saya berharap agar semua kita yang hadir, terutamanya pemimpin-pemimpin,
janganlah ada yang berpikir bahwa dia bisa memimpin masyarakat begini luas tanpa izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kerusakan-kerusakan yang kita alami sekarang tidak hanya kerusakan lahiriah saja, tapi kerusakan pemikiran, kerusakan batiniah yang sudah melanda sampai di relung-relung masyarakat yang terkecil. Siapapun tidak bisa membongkar, memperbaikinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama Islam, pertama harus dilakukan dengan jujur, yang kedua bekerja keras, yang ketiga bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mustaghisin, mustaghisat yang saya muliakan, Indonesia karena masih sedang di dalam proses demokrasi, maka pasti ada kerawanan-kerawanan di sana sini, baik kerawanan keamanan, kerawanan politik, dan kerawanan konflik lintas agama. Maka kita doakan supaya Pak Yusuf Kalla yang sudah berpengalaman memadamkan konflik ini terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Yusuf Kalla adalah peacemaker, bukan troublemaker. Tengah kedamaian ini banyak orang yang rezekinya dari membuat masalah. Marilah kita selesaikan masalah dengan musyawarah sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya daripada itu, Bapak Jokowi juga kita doakan mudah-mudahan kuat menerima cobaan dari kiri dan kanan untuk menuju kemuliaan yang sesungguhnya. Fitnah-fitnah itu sangat luar biasa. Bagaimana seorang muslim dibilang Kristen, bagaimana seorang nasionalis dibilang agen asing, bagaimana seorang yang tidak melakukan kesalahan dituduh ini itu. Saya minta supaya tuduhan fitnah itu jangan dijawab dengan fitnah, cukup dengan penjelasan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ayatnya disebutkan wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Tidak akan berpulang itu satu siasat yang busuk kecuali mereka yang melakukannya sendiri. Oleh karenanya seluruh kaum muslimin, pemimpin Islam, jamaah Islam, janganlah terjebak untuk menggunakan segala cara demi untuk tujuan. Karena itu bukan cara-cara Islam, bukan cara yang islami, dan itu akan menumbuhkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar kita sudah cukup, kemauan kita sudah cukup. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam kita sudah cukup, kita lengkapi sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita, maka selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.